Halo Sobat Imatelki. Di masa pandemi gini, kita sering banget ya mendengar tentang istilah tes PCR, swab, rapid, dan lain sebagainya. Kalian pasti tahu siapa yang menangani tes tersebut. Iya, ATLM atau analis kesehatan. Sebenarnya kalian tahu gak sih apa aja yang dipelajari seorang ATLM saat duduk di bangku kuliah? Nah, kalau kalian pengen tahu nih, apa aja sih yang dipelajari seorang ATLM atau analis kesehatan saat duduk di bangku perkuliahan? Pas banget. Soalnya kalian berada di video yang tepat. Kalau kalian pengen tahu sebenarnya dipelajari seorang ATLM atau seorang analis kesehatan saat duduk di bangku kuliah, dengerin dan tonton videonya sampai habis ya. Aku mau ngasih tahu nih kalau seorang TLM atau analis kesehatan mempelajari tentang apa aja saat duduk di bangku kuliah. Jadi penting banget nih buat kalian yang pengen kuliah di jurusan ATLM atau hanya sekedar pengen tahu. Sebenarnya nih ya, setiap instansi berbeda-beda, tapi yang umum dipelajari seorang ATLM atau analis kesehatan. Yang pertama ada hematologi. Hematologi atau studi yang mempelajari tentang darah dan gangguan pada darah yang terjadi. Beberapa penyakit yang diatasi oleh bidang kedokteran hematologi, termasuk anemia, gangguan pembekuan darah, penyakit infeksi hemofilia, bahkan leukemia. Yang kedua ada kimia klinik. Kimia klinik yaitu studi yang mempelajari cairan tubuh atau zat-zat yang terdapat dalam tubuh dalam makroskopis maupun mikroskopis dan kimiawi dari sampel. Yang ketiga ada sitohistoteknologi. Sitohistoteknologi itu terdiri dari dua kata, yaitu sito yang berarti sel dan histo yang berarti jaringan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sitohistoteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, ada bakteriologi. Itu studi yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Di dalamnya dipelajari struktur anatomi sel bakteri, klasifikasi, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Yang kelima nih, ada imunoserologi. Imunoserologi merupakan suatu cabang yang luas dari ilmu biomedis yang mencakup kajian mengenai semua aspek sistem imun, kekebalan pada semua organisme. Yang keenam, ada parasitologi. Parasitologi merupakan parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Sebagai salah satu bidang studi biologi, cakupan parasitologi tak ditentukan oleh organisme atau lingkungan terkait, tetapi dengan cara hidupnya, yang berarti bidang ini bersintetis dengan bidang lain dan menggunakan teknik seperti biologi sel, bioinformatika, biokimia, biologi molekuler, imunologi, genetika, evologi, dan ekologi. Yang terakhir ada toksikologi. Toksikologi merupakan studi yang mempelajari mengenai kerja senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup dan interaksi berbahaya antara senyawa kimia dan sistem biologi. Bukan hanya itu, kalian akan mempelajari tentang instrumentasi laboratorium, analisa makanan, analisa air, flebotomi, kimia analitik, dan masih banyak lagi. Dan mungkin dari pembahasan tadi kalian udah ada gambaran sedikit ya tentang apa saja yang dipelajari seorang ATLM atau analis kesehatan saat duduk di bangku perkuliahan. Akhir kata, kami dari DPW Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Jawa Timur, semoga bermanfaat dan bye-bye. Good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got.